Baik. Ya, kenapa Kak? Ya, Bang Endin sudah lamakah nonton Edis TV? Oh, saya ngikutin terus. Mantap. Ngikutin terus, saya pantau terus. Ya. Sampai mana Anda? Berarti Anda tentu sudah sering ya mendengar tema ini ya. Dan Anda tentu tahu ya, Ustadz Tasik Ngaji ya yang mencerminkan agama Islam, di mana dia menebarkan kebohongan, ya, dia berdusta. Karena memang dalam ajaran agama Islam itu boleh berdusta dalam 3 hal. Nah, ini sedang diterapkan oleh dia. Nah, dustanya dia itu adalah apa? Dustanya dia itu, dia menuduh saya bahwasanya saya mengupload video Abdul Somad dibaptis. Padahal itu video karangan dia sendiri. Nah, iya. Itu kerjaan kalian itu orang Islam. Nah, sekarang begini, saya tidak membahas itu, ya, saya tidak membahas itu, karena dia akan kelimpungan itu. Kalau ditanya sama polisi itu videonya dari mana, dia kelimpungan. Nah, sekarang gini, karena memang ini orang ini yang bikin ini orang yang bikin ini. Nah, sekarang begini, Bang, dia Tasik Ngaji ini itu mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rob. Ya, betul. Apakah Anda setuju? Setuju. Coba katakan kepada umat muslim bahwa Muhammad itu adalah Rob. Begini Bang Edis. Sebentar, sebelum ke situ, coba katakan kepada umat muslim, wahai umat muslim, Muhammad itu Rob kita. Coba. Wahai umat muslim, Rob kita Nabi Muhammad, tapi dalam konteks bukan ketuhanan. Begitu. Iya, tapi Muhammad itu Rob kalian kan? Ya Rob, tapi tuh dengar tuh muslim tuh, dengar. Jadi Muhammad adalah Robnya umat Islam, betul? Betul, tapi dan Allah juga sebentar, dan Allah juga adalah Robnya umat Islam, betul? Kalau Allah Rob, oke. Berarti umat Islam berapa Robnya? Kalau untuk teks satu ditambah satu sama dengan 2. Ini orang Islam nih, kalau ditanya ini nggak bisa ngitung. 1 ditambah, coba. Muhammad adalah Robnya umat Islam, betul? Kenapa? Muhammad adalah Robnya umat Islam, betul? Betul. Oke, Allah adalah Robnya umat Islam, betul? Betul. Ada berapa Robnya umat Islam? Ada berapa Robnya umat Islam? Kalau disebut Rob 2, cuman yang 2. Oke, jadi nanti kalau abang sudah meninggal di dalam kubur, ditanya oleh malaikat mungkar, malaikat nangkir, man rabbuka, siapa Robmu? Apa jawabannya? Siapa Robmu? Ya Nabi Muhammad. Nah, Muhammad. Berarti kalau ada pertanyaan man rabbuka, jawabannya? Ntar dulu. Nah, bingung kan? Berat, saudara. Aduh, debat kusir. Jadi begitu, Bang. Maksud saya gini, intinya gini loh, Bang. Intinya gini. Kalau kalian orang Muslim bertanya kepada kami orang Kristen, wahai orang Kristen, apakah Bapa di surga yang mengutus Yesus itu Tuhan? Iya. Apakah Yesus itu juga Tuhan? Iya. Apakah Roh Kudus itu juga Tuhan? Iya. Kenapa kalian mempermasalahkan kami? Sementara kalian, Allah adalah Rob, Muhammad adalah Rob. Gimana? Kalian cuma 2. Oh, kami masih kami. Harus keliru. Kalau Muhammad itu dalam konteks ketuhanan dia tidak ada. Bang, kita ini jangan pakai terjemahan, Bang. Gini loh, gini. Saya kasih tahu, Bang ya. Saya kasih tahu. Baik Bible, baik Al-Quran, dua-duanya bukan bahasa Indonesia. Setuju? Al-Quran, Bible, ya betul. Dua-duanya bukan bahasa Indonesia. Al-Quran dalam bahasa Arab. Ya, Bible, Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani. Jadi kata Tuhan tuh nggak pernah ada di situ. Nggak pernah ada. Kata Tuhan di dalam Bible Perjanjian Baru itu kurios.
Bapak Ya. itu kurios, Yesus itu Kurios. juga kurios. Betul. Nggak masalah. Nggak masalah itu. Di tempat Anda aja nggak masalah. Rob kalian aja. Muhammad Rob. Allah Rob nggak masalah kok. Iya, Nah sekarang gini Bang. Sekarang pertanyaan saya kesimpulan nih Bang. Muhammad sudah meninggal, betul? Betul. Jadi Robnya siapa sebenarnya yang meninggal? Robnya orang Kristen atau Robnya orang Islam? Ya memang Muhammad sudah meninggal. Jadi Robnya agama apa yang meninggal? Agama Islam. Iya. Iya, nggak ada masalahnya kan? Iya. Nggak Jadi ada nggak ada masalah. masalah. Ketika kalian bilang Yesus kurios, iya. Kurios meninggal, nggak apa-apa, bangkit. Nah, kurios kalian, Rob kalian sampai sekarang masih di kuburan. Ya memang masih di kuburan, tapi ajarannya Bang Edis yang kita selalu Mengikuti ajaran orang mati. Iya. Iya, Ya, artinya begitu juga Islam itu mengikuti ajarannya orang mati, betul? Enggak, saya enggak setuju. Oke, sekarang saya tanya. Umat Islam itu mengikuti ajarannya Muhammad, betul? Betul. Dan Muhammad sudah meninggal, betul? Ya memang udah meninggal. Artinya agama Islam itu pengikut ajarannya orang mati, betul? Tapi konteksnya enggak begitu Bang Edis. Nah gimana sih? Oh iya. Tapi konteksnya Bang enggak begitu Bang Edis. Itu kan, Berat ini kan saudara. ajaran. Saya kasih contoh. Saudara-saudara. Saya kasih contoh nih Bang. Iya, Ini saudara-saudara. menurut Muhammad, Bang. Menurut Muhammad, masuk kamar mandi itu harus pakai kaki kiri. Betul. Keluar pakai kaki kanan. Betul nggak Bang? Betul. Ah, itu ajaran Muhammad, betul? Betul. Dan Muhammad sudah mati, betul? Ya dia sudah meninggal. Berarti Anda sedang melaksanakan ajaran orang mati di kuburan, betul nggak? Kan saya udah bilang konteksnya enggak begitu. Terus gimana konteksnya? Ya, itu kan ajaran. Iya, ajarannya orang mati, betul? Ya tapi kan orang matinya nggak bisa begitu dong ajaran. Ya. Gimana sih? Bang, saya Bang, gini. Ya, baik, 13 baik. tahun waktu saya habiskan untuk mempelajari agama Islam, mempelajari agama Betul. Kristen, Bang. Tahu nggak Bang, Betul. inti yang saya dapatkan, Bang? Ya apa tuh? Kalau Abang jadi Islam, Abang itu ngikutin orang yang mati di kuburan. Tapi kalau Abang jadi Kristen, Abang itu mengikuti sosok yang hidup. Makanya Yesus berkata, Di mana? Akulah, dengar, Ente ini tahu saya lagi di mana? bicara, biar jangan potong dulu. Yesus Boleh. berkata, Bang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Apa yang Yesus Ya, katakan? oke. Berbahagialah mereka yang tidak kecewa dan menolak aku. Terus? Jadi Bang, kalau Abang mau tahu jalan yang benar, itu ikut Yesus, Bang. Wah, ngapain Anda aja nggak ngelihat Yesus gimana? Oke, Coba buktikan Anda sekarang. sebentar. Ini kita bicara keadilan ya. Ini kita bicara Boleh. keadilan. Anda mengikut Muhammad? Insya Allah. Ikut Anda Muhammad. ngelihat Muhammad? Tapi kan saya. Nah, ini standar ganda ini. Anda bilang, kalau Anda nggak lihat Yesus, ngapain Anda ikut Yesus? Sementara Anda nggak lihat Muhammad, Anda ngikutin Muhammad. Ini standar ganda, Bang. Ya. Ajarannya itu kan tertuang di dalam kitab kita masing-masing. Ajaran Muhammad tertuang di dalam kitab Anda. Tuh. Ajaran Yesus tertuang di dalam kitab kami. Betul? Ya betul. Nah, ketika Anda mengikuti ajaran yang tertuang dalam kitab itu, sesungguhnya Anda mengikuti ajarannya orang mati di kuburan. Betul tidak? Tapi ya memang ajaran emang ajaran Muhammad. Muhammad udah meninggal ya benar. Iya, Anda itu pengikut ajaran. Anda pengikut Muhammad nggak sih? Iya, pengikut Muhammad. Muhammad sudah mati, betul kan? Ya memang dia sudah Berarti meninggal. kesimpulannya Anda pengikut orang mati, betul nggak? Ya memang iya. Iya, coba Islam itu pengikut orang mati, coba betul nggak? Kalau disebut Islam pengikut orang mati konteksnya nggak begitu di. Nah, ini dia yang berat nih. Aduh, berat Bang. Makanya saya bilang Bang, gini Bang ya, saya menghabiskan waktu saya habiskan energi saya habiskan waktu saya 13 tahun mendalami. Saya pelajari Bang. Kesimpulannya cuma itu kok Bang. Kesimpulannya sederhana. Kalau Abang jadi pengikut Yesus Bang, ya,
Gini bang, ini kalau abang sebentar ini saya umpamakan. Kalau abang jadi pengikut Yesus, abang nggak akan jadi orang tukang lempar-lempar batu. Ini makam, melempar setan nggak akan bang. Tapi kalau anda jadi pengikut Muhammad bang, kalau anda benar-benar jadi pengikut Muhammad, uang anda itu anda pakai untuk pergi ke Arab Saudi, sampai di sana anda lempar-lempar batu. Ini makam, ini setan, lempar setan ini pakai batu. Nah, terus bang, di sana ada batu bang, di sana ada batu namanya Hajar Aswad. Itu anda cium-ciumin. Itu akibat anda ngikut Muhammad. Itu baru satu loh, satu dampak ikut Muhammad. Belum dampak-dampak yang lain. Bisa-bisa anda minum kencing bang, minum kencing. Saya bukan omong kosong bang, saya bisa omong kosong. Saya nggak omong kosong nih bang ya. Nih, ini saya tunjukkan foto-foto orang, foto-foto dampak mengikut Muhammad bang. Nih, ini salah satu dampak ikut Muhammad nih. Ada batu di Arab dicium-cium. Nah ini salah satu dampak ikut Muhammad nih. Nah, masih ada dampak yang lain bang. Enggak cuma satu bang, bukan satu bang. Dampak mengikut Muhammad nih. Dampak mengikut Muhammad. Nah ini. Nah, ini juga dampak mengikut Muhammad, Bang. Nih. Saya tahu. Minum air kencing onta. Minum kencingnya hewan. Ini, Bang. Makanya, Bang, sebelum Anda ini kan masih ngikut Muhammad tuh masih sekedar ini, belum betul-betul menjadi pengikut Muhammad. Anda saya tahu. Anda saya tahu. Bang, kalau Anda jadi pengikut Muhammad, Anda udah berangkat ke Arab, Bang. Ya, betul juga. Pengikut Muhammad itu kan di dunia kan nggak mesti jadi orang Arab. Bang, gitu. bukan jadi orang Arab, Bang. Anda kalau betul-betul jadi pengikut Muhammad, nanti Anda kalau sakit minum air kencing hewan. Iya, terus? Tapi kalau Anda menjadi pengikut Yesus, Anda tidak akan minum air kencing hewan. Anda tidak akan membelanjakan uang Anda untuk main-mainan lempar-lempar batu, Bang. Saya tahu maksud Anda, saya tahu maksud Anda. Saya tahu. Lo di Arab, Bang, tahu lempar jumroh nggak? Tahu. Nah, lempar jumroh itu ada batu, pilar begitu, dilempar, itu katanya rumah setan, Bang. Makin dilempar, makin gede. Sekarang pilarnya udah gede, Bang, tambah besar, malah udah jadi 2 lagi, 3 bahkan. Bukannya dilempar malah makin besar, Bang, rumah setannya sekarang. Dibangun Arab Saudi biar orang-orang ini main lempar-lemparan batu. Gitu, Bang. Buya Sakur, seorang ulama Islam, cendekiawan Islam, pemikir Islam dari Jawa Barat, beliau berkata, kita jujur-jujur ajalah. Ritual haji ini, kata Buya Sakur, ritual haji ini, kata dia, itu kayak mainan anak. Camping-campingan, lempar-lemparan batu. Ya kan? Bayar, Bang. Bayar. Fulus. Itu mendatangkan fulus yang besar bagi Arab Saudi. Anda melempar batu, Anda kasih ada batu banyak. Gitu. Bahkan ada seorang pemuda Muslim, dia juga cendekiawan Muslim, namanya Abu Marlon. Dia juga seorang pemikir muda Muslim. Dia bilang begini, dulu saya berangkat ke Arab Saudi, dulu saya umroh, kata dia. Ya. Nah, dia waktu itu sholat di satu tempat, dia bilang begini, kalau sholat di sini, kamu tidak dapat pahala, katanya. Kalau sholat di sebelah sana, kamu nanti mendapat pahala 1000 pahala. Nah, itu tahun yang waktu dia datang. Tahun berikutnya, beberapa tahun berikutnya dia datang lagi. Ya kan? Beberapa tahun berikutnya dia datang lagi, dia sholat di tempat yang agak jauh. Dia bilang, oh, sekarang kalau sholat di sini sudah dapat 1000. Karena apa? Karena kompleksnya sudah diperluas. Jadi kata Abu Marlon, ternyata yang bikin pahala itu orang Arab Saudi. Itu ketawa-ketawa dia bilang begitu di pengajiannya, Bang. Saya mengajak supaya kita ini cerdas. Bangsa kita ini saya didik supaya cerdas. Begitu loh, Bang. Ya, terus? Karena di dalam Bible apa dikatakan, Bang? Di dalam Bible, ya,
Ada perempuan Samaria yang pernah bertanya kepada Yesus di dalam Bible. Dikatakan tempat berdoa itu tempat menyembah itu di Gunung Gerizim, kata orang Samaria. Kemudian kata orang-orang Yahudi, tempat menyembah itu di Yerusalem. Ya kan? Ya. Lalu apa kata Yesus? Akan tiba masanya, ya, orang itu tidak akan menyembah lagi di Gunung Gerizim maupun di Yerusalem. Tetapi orang-orang benar akan menyembah dengan roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran. Itu menurut Anda, Edis. Sekarang saya tanya kepada Anda, apakah datang kepada Tuhan, apakah datang kepada Dia yang hidup, perlu ditentukan tempatnya di mana? Maksudnya daerah mana gitu. Kalau daerah sini, maka begini. Kalau daerah situ, maka begitu. Kalau umat Islam, ya kalau kalau udah cukup uangnya atau kehidupannya udah cukup, boleh dia ke Mekah, kan gitu. Bang, berarti, coba kan? Bang, ya. Jikalau misalnya Abang punya uang nih, naik haji sekarang 40 juta ya kan? Sekitar itu ya. Gimana? Ya. Itu pun ngantrinya berapa, bisa sampai 10-20 tahun, kecuali tambah fulus, bisa lewat jalur VIP. Betul kan? Iya. Ya. Kalau jalur VIP bisa Anda langsung naik haji tahun depan bisa. Ini mantap yang saya bilang nih. Wah, mantap. Gini. Kalau Anda punya uang 40 juta. Ya. Kemudian tetangga Anda banyak yang orang kesusahan yang perlu dibantu. Lebih baik mana, Bang? Lebih baik Anda menolong tetangga-tetangga Anda yang membutuhkan, atau lebih baik Anda naik haji, main lempar-lempar batu, main cium-cium batu di sana? Kalau saya menolong juga, naik haji juga. Iya, misalnya uang Anda cuma 40 juta. Pilih salah satu, mana yang Anda perlu, mana yang Anda ini kan? Kalau dipilih, berarti saya nggak naik jadi haji, umroh aja. Kan bisa kebagi dua tuh. Nah, ya. Oke lah. Tapi intinya begini, ya Bang ya. Saya ingin berpesan kepada Abang. Ya. Kalau Anda menjadi Islam, Anda itu mengikuti orang yang mati di kuburan. Betul? Emang Muhammad udah mati, udah meninggal. Sedangkan kalau Anda menjadi Kristen, Anda mengikuti Yesus yang hidup. Yesus juga udah mati, di situ yang disalib siapa? Ya, karena Yesus bangkit. Di dalam iman Kristen, Yesus itu bangkit, Bang. Dan untuk itulah murid-murid itu datang ke seluruh penjuru dunia untuk memberitakan kebangkitan Yesus itu. Betul. Keyakinan Anda ya, bukan menurut keyakinan saya. Loh, ini kan kita berbicara mengenai apa yang tertulis di dalam literatur Islam dan apa yang tertulis dalam literatur Kristen. Betul? Di dalam literatur Kristen, ketika Yesus bangkit dan naik ke surga, apa yang Yesus katakan kepada murid-murid? Kalian adalah saksiku, mulai dari Yerusalem, Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Jadi Yesus memberitakan, menyuruh murid-muridnya itu, mengutus murid-muridnya untuk pergi memberitakan itu. Ya kan? Karena apa? Karena kebangkitan Yesus itu harus diberitakan kepada segala bangsa. Makanya Bang, sebenarnya Bang, Kristen itu memberitakan kebangkitan, memberitakan Yesus yang hidup. Sementara agama Islam itu memberitakan orang mati di kuburan, namanya Muhammad. Kalau Matius 23 gimana, Dis? Gimana Bang ini? Aduh. Tidak nyambung juga. Anda sudah mengiyakan ya Bang ya? Ya udah. Kenapa? Seperti itu. Artinya itu aja Bang pesan saya kepada Anda. Mungkin sekarang ini Abang masih berkeras hati, ya kan? Abang ini mungkin sekarang ya masih belum bisa menerima karena pipis onta nggak dibahas. Ya udah sering Bang kita bahas. Tema kita hari ini nih. Udah sering kita bahas, Bang. Udah sering kita bahas. Makanya saya bilang, Bang, kalau Anda jadi pengikut Muhammad, bentar lagi Anda minum kencing onta. Itu nggak dibahas itu. Nggak dibahas. Tapi Anda setuju kan itu dengan minum kencing onta itu?
Kalau kan di situ kan ada anjurannya di situ untuk mengobati orang sakit di situ. Iya, kalau Anda sakit harusnya minum kencing onta kan? Waktu zaman dulu emang harusnya minum kencing onta kan medis, sekarang dulu belum ada, Dis. Berarti ajaran Muhammad tidak relevan lagi? Tidak relevan gimana? Kenapa nggak abang bilang itu zaman dulu? Contoh. Muhammad misalnya, contoh. Muhammad dulu berkata, ya kan? Kalau misalnya, kalau ini berwudu, betul? Betul. Kenapa nggak abang bilang itu kan zaman dulu gitu? Bilang aja itu kan zaman dulu gitu. Maksudnya begini, dulu kan medis itu kan belum ada, Dis. Medis kan belum ada, Dis. Yang ada itu dulu secara apa itu namanya? Bisa disebut keajaiban. Muhammad kan itu manusia yang diutus dari Allah itu, Dis. Jadi ya, intinya begini, Bang. Intinya Anda selama jadi orang Islam, pastilah nanti Anda melakukan apa yang diajarkan oleh Muhammad. Ya. Dan ketika Anda melakukan ajaran Muhammad, kalau Anda sakit, Anda minum air kencing onta, betul? Iya, betul. Iya, seperti itu. Oke, kita berikan kesempatan kepada muslim yang lain ya, Oke, terima kasih. Oke, sama-sama Bang. Sama-sama, terima kasih. Oke ya, seperti itulah teman-teman ya. Itu, seperti itu. Nah, kepada Tasik Ngaji ya, saya tahu kamu lagi ngintip-ngintip. Kalau kamu memang punya nyali, ayo diskusi dengan saya. Ya. Kamu sudah mengakui bahwa Muhammad itu bisa disebut sebagai Rabb. Apalagi? Makanya saya bilang nih, belum debat dengan Edis TV, Tasik Ngaji akui Muhammad itu adalah Rabb. Ya. Habis ini dia udah kalang kabut nih gelagapan klarifikasi. Iya. Tapi sayang tidak menolong. Ya, teman-teman ya. Silakan, yuk. Tasik Ngaji, saya tahu kamu ngintip-ngintip. Kenapa kamu tidak mengajukan permintaan naik, Tasik Ngaji? Beraninya cuma ngomong di belakang. Ya, Tasik Ngaji ini teman-teman ya. Ini adalah contoh orang Islam yang menerapkan ajaran agama Islam. Nah, salah satu ajaran agama Islam itu boleh berdusta di dalam 3 hal. Nah, Tasik Ngaji, apa dustanya Tasik Ngaji ini? Dustanya apa? Dia mengatakan bahwa saya mengupload video Abdul Somad dibaptis. Padahal saya tidak pernah mengupload itu. Yang ngupload itu adalah dia sendiri ini. Ya kan? Entah dia bikin akun saya yang palsu, pokoknya yang jelas suatu akun yang dia sendiri, dia ini diduga kuat ini buatan dia sendiri. Ya. Mana berani dia tunjukkan berandanya itu, nggak berani. Nih teman-teman nih.